Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Label, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita. Akhirnya kau datang juga, Nak. Ibu telah menunggumu sejak lama. Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah. Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik. Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini. Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang ke-5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya. Kau cantik sekali, Nak. Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label. Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu. Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam. Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun. Kamu ingin makan apa hari ini, Nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu? Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini? Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya. Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir. Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun. Tetapi, ia belum juga menikah. Sedangkan, semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama. Tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini. Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri.
Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label. Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas. Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita. Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita. Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya. Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara. Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang. Apa lagi yang harus aku lakukan? Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bonwa. Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu. Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara. Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan. Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran, tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Bonwa menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana. Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu. Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Bonwa dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana. Ada apa, Tuan Putri? Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bonwa. Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu. Bonwa memandangi langit yang penuh dengan bintang. Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala? Label tetap saja terdiam, bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak. Baiklah, karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini. Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan memberikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir. Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu. Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir. Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel. Ah, ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri?
Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ke tumpukan itu. Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bonwa. Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah. Label terdiam. Bonwa pun kini ikut terdiam. Bonwa terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Label tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api. Sampai kapan putri ini akan terus diam? Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Label berteriak kencang. Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku. Anak kita mau berbicara ya? Iya, Bu. Pemuda itu berhasil. Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu. Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, Putri? Selama ini, semua orang selalu memanjakanku, memberiku sejuta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja. Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal karena sejak Label lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya. Maafkan ayah dan ibu ya, Nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah. Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Label kemudian mengajak Bonwa untuk makan malam bersama. Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Belle dan Benoit yang telah berhasil memenangkan sayembara. Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini. Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu. Pada suatu hari yang indah, pernikahan Label dan Bonwa pun dilaksanakan. Bonwa datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Label. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Label. Oh, ternyata selama ini Bonwa merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya. Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara. Oh, Label pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara. Marble huruf. Ayo, belajar mengenal huruf bersama Marble. Pilih salah satu menu untuk belajar huruf. Belajar huruf kecil. Huruf A. Hebat! Belajar huruf dan benda. E.
ELANG. Elang. Pilih materinya dan belajarlah bersamaku. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.